ada sebagian arah barat seperti agak cukup sulit seperti Monte Nuevo, El Pozo, Valle del Mar. Kalau ada tim yang ingin menuju ke arah sana harus menggunakan vehicle terlebih dahulu. Namun Miramar mau dia jauh drop zone-nya maupun dekat, vehicle itu menjadi salah satu key point untuk bisa memenangkan pertandingan di Miramar. Iya, dan karena tanpa vehicle masih jalan kaki bakal jauh banget juga. Iya, tapi kalau kita punya vehicle ya, kita mau naik kayak gridnya nih. Gridnya kayak cuman bedanya 100-200 meter. Tapi itu kalau bukit susah juga sih buat naik mobil. Iya juga. Dilematis sih, Betul banget. dilematis. Apalagi kalau Tayo ya mau ya. Udah Nah, sih. itu dia Puerto Paraiso udah ada yang turun langsung dari tim 14 yaitu UBROP dari Universitas Batanghari Jambi. Langsung melakukan early drop zone, begitupun dari UAJ tim nomor 3 Sanity Universitas Atmajaya Yogyakarta sempat mendapatkan kemenangan di 2018, sekarang bergabung lagi, ada turun di Impala saat ini. 2018 ya, 2018 Atmajaya ya. betul. Aku lagi lihat-lihat nih ya buat dari Jawa Timur nih, UPN Jawa Timur, terus satunya lagi Untak Surabaya. Luar biasa. Oke. Good luck. Ini Udinus ya, Universitas Dian Nuswantoro nih. Kayaknya Dinus itu Nano nih. iya Dinus Nano. 2018 Amikom, sorry salah gua. Amikom, iya makanya kan. Agak Oke. sudah agak cukup panjang ya. Amikom kan 2 kali ya. 2 kali Gunadarma kemarin. Bukan, maksudnya ya Oh, join. joinnya 2 kali. Iya, betul. Kita lihat Sebagai juara bertahan sama ada satu lagi yang lolos qualifier. lolos qualifier ya. Nah, ini dia ada sebuah gunshot di awal-awal. Karena ini wajar banget ya Om, masih awal-awal game pertama pasti masih mapping di mana kira-kira turunnya para player yang lainnya. Mungkin akan sedikit berubah ketika kita berbicara di repetitif Miramar yang kedua nanti. Dan sudah ada dimulai sebuah gunshot dari tim 15 ke arah depannya, maksudnya untuk mengusir pergerakan dari tim tersebut. Dia agak hoki sih dari tim 2 ini langsung mendapatkan weapon. Terus juga langsung cabut, sedangkan lihat di bagian open field ini 3 tim loh, ada UPN, tim 2 dan juga tim 15. Waduh, semuanya saling melintas satu sama lain, tapi karena gak punya senjata pastinya. Yang kalau kita lihat lebih kabur cepat ini pasti yang ya udah. Betul. Kayak ya udah cabut aja lah, kita cari kompon yang lain juga. Tapi di depan sudah turun juga satu gerombolan datang dari Untak Surabaya ya. Betul banget, mereka ternyata duluan touchdown di sini mendapatkan weapon dan ya dari tim 13 tadi harus langsung cabut lagi. Bayangin pakai Tayo ngebut di open field yang bumpy banget kayak tadi, itu sih kayaknya udah agak keringetan nih jari-jarinya ya Wawa ya. Wah, gak keringetan. Itu serem ya. Ini dia nih. Kita kembali men. Waduh. Si Gohan. Waduh. Ya dari mana nih? UPN juga ternyata ya. Gila, Untak UPN udah kelihatan di awal-awal. Dan ada redeem code, kalian boleh nyoba buat nge-redeem. Langsung saja masukin code-nya ke pubgmobile.com/redeem. Betul banget. Langsung keluar di awal-awal itu kodenya, langsung screenshot aja atau langsung diketik juga boleh kalau pakai 2 device. Oke, kita back to the game. Saat ini ada 2 tim yang ada di sekitaran Los Leones dari tim 4, yaitu dari tim Unmuha Madness Universitas Muhammadiyah Aceh berdekatan dengan tim nomor 7 yaitu Universitas 11 Maret. Los Leones TPP kayaknya tidak akan langsung ada fight yang berarti karena mereka juga lebih fokus untuk melakukan lootingan terlebih dahulu dengan banyaknya compound, dengan compound yang berlevel atau lantainya cukup banyak, jadi ya agak cukup bakalan late war sih kayaknya di mid atau late game nanti baru ketemu. Iya, dan terutama bicara kayak Los Leones yang kota yang besar banget, level yang begitu tinggi juga. Cuman kalau gue lihat sih di sana si Universitas 11 Maret ya, UNSGO itu cuma sendirian ya. Oh sebentar ya, ada tabrakan yang bisa saja terjadi. Ada tabrakan yang sedang terjadi dan tim 12 dan juga 13-1 sudah ter-knockdown. Datang dari Dinus Nano. Nah ini ya. Waduh, ini Dinus Nano terlalu telat masuk Monte Nuevo karena sebelumnya udah kita lihat Gohan ini dia udah masuk terlebih dahulu. Dia menggunakan SKS karena dapatnya SKS dan bolt action Kar 98. Jadi agak sulit untuk close combat seperti ini, masih mencoba untuk mencari di manakah player dari Udinus yang ada di depan dia. Tapi sepertinya dari Udinus akan melakukan revive terlebih dahulu. Ada nade dilemparkan ke arah depan, nade atau smoke itu ternyata nade dan itu bisa mengusir pergerakan dari Gohan. Gohan belum mempunyai weapon dalam artian full auto, kayaknya gak cukup sulit, tapi nekat dia masuk ke arah dalam, mendapatkan player kedua dari Udinus dan 2 confirm kill untuk UPN. 200 IQ gameplay Omawa dari Gohan. Yes. Udah naik Tayo kabur, tiba-tiba dapetin senjata yang bagus dan bahkan helmnya sekarang sudah ke-upgrade sampai di level 3. Membuktikan kalau mereka sudah cukup sebenarnya sih waktunya untuk bisa dapetin 2 poin kill. Satu, yang kedua adalah mereka sekarang juga harus cepat untuk bergegas, apakah mereka bakal nyari yang lain atau mereka harus keluar juga karena tadi
kalau kita lihat mereka masih 1 kilometer di luar dari zona berikutnya. Betul banget, dan dari Udinos sepertinya setelah kalah secara kuantitas player lebih memilih untuk regrouping di bagian high ground. Di sini cukup untuk melakukan lootingan, tapi kalau kita perhatikan dari minimapnya mereka punya PR sekitaran 1100 meter. Tapi ini dia ada peperangan lain dari tim 1 dan juga tim 7 langsung dibeldakan saja. Tidak diberi ampun. Tadi Om mau bertanya-tanya di manakah player-player dari tim 7 lainnya. Sepertinya mereka agak cukup spread out ya, karena ada beberapa player di Los Leones, ada yang udah di bagian selatan Leones, bahkan ada yang di scrapping areanya. Ada korban kedua kah ini, sudah makin dekat terdengar suara kendaraannya, tapi ternyata lebih memilih untuk retreat dari player tim nomor 1. Iya, nice spray sebenarnya tadi, tapi sebenarnya ada kesempatan untuk bisa keluar dari vehicle, cuman mungkin ya hanya berusaha untuk kabur dengan menggunakan vehicle-nya sehingga harus menerima vehicle explosion. Jadi masih dengan 4 pemain yang harus dipulangkan cukup pagi, sementara waktu juga dengan jarak-jarak yang cukup jauh untuk tim-tim yang berada di luar sana. Pastinya mereka harus melakukan grouping, sehingga gue gak tahu sini Udinos bakal fight, mereka bakal kabur, udah dapetin bagi juga, so ya jaraknya juga lumayan, jadi better kabur sekarang. Banget jarak di 1 kilometer lebih baik untuk rotasi terlebih dahulu. Tapi lihat Sky dari Udinos, bahkan healing promnya masih kurang banget. Sedangkan kita berpindah ke arah tim nomor 9 dari tim Imbalance Gamers Universitas Darwan Ali, udah menuju ke arah Minas Generales dari scrapping area di bagian belakangnya. Dan ini dari tim Isiska, itu dari Universitas atau Institut Seni Indonesia Surakarta. Mereka sudah mendapatkan sebuah kampung baru yang ada di bagian utara Los Leones, dan sekarang ya akan lebih memilih untuk holding saja sepertinya, atau melengkapi lootingan terlebih dahulu. Wah, ini anak seni nih, kalau nembak ini apakah bakal digambar juga nih? Waduh. Karena tadi siapa tahu kan pattern kan spray kan ada pattern. Betul. Ya patternnya ini gambar hati. Wah, mantap. Nanti akan tersorot kamera kan, entah ke arah player atau ke tembok kali ya. Dia nandain dulu kali ya. Isiska was here. Waduh. Dan untuk tim 8 Gladiator dari Bengkulu, ini jauh banget juga untuk tim 8. Dan kita geser lagi beberapa tim juga yang sedang melakukan rotasi kali ini untuk kampus-kampus, karena dengan 4 pemain yang balik berarti masih cukup banyak yang stay di bagian dari field, dan mereka akan mendapatkan atau berusaha untuk mencari kompon mana yang bakal dihuni di bagian tengah ya, karena itu adalah yang teraman untuk sementara waktu di Miramar. Selama mereka gak perlu keluar juga sebenarnya cukup oke. Karena Miramar sebenarnya hampir sama dengan Vikendi ya, dimana tapi Miramar jauh lebih besar dan komponnya masih punya jarak. Kalau yang di Vikendi udah nempel semua tuh. Itu dia. Padatannya. Vikendi sih gitu sih, memang pasti dapat compound dalam zona pasti kita hold gitu ya. Dan itu yang menyebabkan Vikendi agak cukup pasif kalau misalnya zona benar-benar berpihak pada player. Tapi di Miramar ini agak berbeda, walaupun agak luas tempatnya, namun dengan banyaknya compound yang berjauhan, ada sebuah objektif plan yang dibangun, kadang bisa bertemu. Dan berbicara bertemu, akhirnya ada balasan yang dilakukan oleh tim 4 karena tim 7. Oh tadi tim 1 sebenarnya yang fight dengan tim 7, tapi tim 7 mendapatkan karmanya. Open field di knockdown 1 orang dan langsung di finish menjadi confirm kill pertama untuk tim 4 dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Yes, ketonjok tadi ya langsung. Karena mereka memang splitnya jauh banget sih. Los Leones 1, di luarnya sana masih ada 1 tadi yang nge-spray. Terus masih ada 1 lagi yang di ujung lagi. Jadi benar-benar terpisah, dan kayak apakah itu memakai formasi 4 penjuru mata angin? Nah, 4 penjuru mata angin yang sekarang sedang ramai di PMGC. Lagi ramai ya? Lagi ramai banget, iya. Makanya beberapa orang nanya gue, iya kayak bener-bener ngirim 1 orang jauh ke depan. Itu bagus untuk scouting, dapat area. Tapi orang yang dikirim ini, map awareness itu harus tinggi. Sama kadang-kadang yang 1 dikirim ini ya, bisa ngeratain semua tuh. Nah itu dia. Itu yang serem. Itu udah out of this word sih. Dia udah bener-bener punya kualitas yang luar biasa ya. Tapi kayaknya udah banyak sih permainan-permainan pro player yang udah mulai diadaptasi oleh para player, baik di PMCC maupun di komunitas juga. Tapi kita saksikan sekarang Isiska juga masih hold. Ini tadi udah kita saksikan bersama-sama. Sepertinya agak cukup aman juga di compound ini. Belum ada fight lagi yang terjadi. Bahkan dari UPN juga udah mulai melakukan rotasi lagi setelah 2 kill mereka bukukan tadi di awal-awal. Yes, UPN JT, Jawa Timur tuh JT. Betul. Ini mereka dari Mountain Nuevo ya, udah mulai bergerak ke arah dalam zona karena nggak ada yang mau telat masuk ke dalam zona. Walaupun ingin memainkan slow rotation juga, tapi tidak boleh terlalu telat. Dan ini menarik, dia mengganti SKS-nya, padahal dia punya Uzi juga. Kenapa nggak KM dan SKS biar punya close combat juga, sampai long range juga? Ini justru mungkin dia rusher kali ya Om ya. Iya, kayak lebih
lebih nyaman lah ya, lebih Betul. nyaman dengan short rifle dan juga lebih prefer buat close combat. Tapi ya Miramar balik lagi harus mau nggak mau siap nggak siap ya di MR itu kayak wajib sebenarnya Iya, buat kayak satu yang dipakai di bagian pinggang. Jadi betul. kalau sampai ada fight-fight yang terjadi di luar kayak di hill seperti ini mereka bisa bisa fight juga. Ya, itu dia makanya kita butuh banget untuk long range weapon. Tapi kayaknya nih Calm Before the Storm udah mulai agak pelan permainan dari para player yang bermain di PMCC kali ini karena mereka udah masuk dalam zona juga, udah dapat defensive line juga baik itu natural obstacle maupun compound. Bahkan tadi kita lihat permainan 4 penjuru mata angin tidak hanya dimainkan oleh tim 7, tim 4 pun udah memiliki 4 angle shoot yang berbeda. Kayaknya memang udah menjadi ini ya tren baru nih yang coba dimainkan oleh para player-player baik di PMCC juga. Cepet banget ya adaptasinya ya. Baru kemarin keluar berarti. Itu Contoh dia. kasusnya keluar langsung diadaptasi sekarang. Itu dia, mahasiswa sekarang pada kritis Om. Benar ya. Dan tadi kalian baru melihat datang dari Universitas Gunadarma. Nah, Kemarin-kemarin banyak yang bilang, oh Universitas Gunadarma ini adalah salah satu kampus e-sport juga di Jakarta. betul. Iya kan. Dan apakah mereka akan bisa mempertahankan status tersebut sebentar? Ada satu buah spray yang sudah dilepaskan juga tadi Jiden. Datang dari Unmuha masih dengan tembakan demi tembakan juga, tapi pasti kayaknya dari lawannya akan bisa keluar juga dengan cukup aman dan nyaman. Karena tadi ketika dia mencoba untuk melakukan posisi nembak sambil proning, udah kabur dia, udah hilang Betul. dari side-nya dia. Udah hilang. Tadi baru mau mendapatkan kontrol spray yang cukup mudah dengan Pron, tapi ya karena udah terlalu cepat ya dari tim 13. Tim 13 ini agak bagus juga, tadi dia dari Monte Nuevo bergerak ke arah Los Leones agak ke Central, sekarang berarti udah cukup aman. Tapi kita berpindah lagi ke tim 9 yang tadi scrapping area di rumah Dewa atau gudang Dewa di bawah, udah di Minas Generales, tempat yang biasa di loot oleh salah satu pro team juga di Indonesia. Bahkan udah dapat juga Golden Merado, berarti sebelumnya mereka udah di Hacienda juga. Waduh, ini Menarik. tim 5 dapat airdrop nih Om Wah. Airdrop seger sih. Wah, apa nih yang diganti? Apakah isinya? Oh, MK. MK14 Amba. Amba. Zonanya di mana tadi? Kita saksikan nanti mungkin Nah, ya, ini, tapi apa nih? Oh, kira mau kasih lihat zona. Iya, kirain. Masih zona yang pertama, masih lari-lari dulu semuanya. Betul. Lumayan lama sih baru kekunci ya. Ingat, ini kan zona Oh, tidak ini zona dipercepat. dua, Nah, zona baru dua, masuk zona zona 2. UPN Jawa Timur saat ini sudah Jawa Timur kan ya? Iya. Iya, Jawa JT, Timur. JT Jawa Timur. Betul banget. Udah ada di bagian high ground juga. Mereka tentu dia tidak melakukan strategi yang banyak digunakan oleh tim-tim lainnya. Mereka lebih cenderung stick together saat ini. Keempatnya ada berdekatan satu sama lain, menunggu atau menjaga di bagian compound. Udah cukup fight juga, bahkan Gohan tadi ya kita saksikan udah helmet level 3, sekarang bahkan udah dapat vest level 3 juga. Jadi ya udah tinggal menunggu aja lah, karena game-game awal menurut gue penting untuk mensecure bagian poin-poin. Nah tadi zona udah kelihatan ternyata agak ke arah sentral ya. Betul, ke Pekado bagian tengah dan juga. lain-lain, betul banget. Ya, karena cuma terfokus di bagian tengah ini bakal ya cukup hening kembali lah. Betul. Cukup hening kembali untuk zona yang kedua, dan kita akan menantikan nanti berapa orang yang bakal kembali ke lobby, karena ini bukan masalah tim yang balik ya, karena mereka pasti sudah bisa punya rasa ya, insting untuk menjaga diri masing-masing. Dan kalian bisa lihat bahwa stacking banget untuk dari bagian barat, sedangkan untuk utaranya adalah tempat yang teraman kalau menurutku, karena cuma ada 2 kampus. Dari barat itu kampusnya banyak banget, terus ini mahal juga ya barangnya ya. Waduh, ini full set dari baju Sultan ya. Baju Parao. Dia 14. bahkan punya motornya juga kah? Motornya juga Motornya punya. juga. Berarti gacha Uzi juga. Gokil nih orang. Dari universitas apa ini? Nomor 14. Universitas Batanghari Jambi. Waduh. Terbaik. Nah ini dia, peperangan kembali pecah. Dari tim 1 kembali lagi terculik saat ini. 1 orang dipulangkan ke lobby harusnya sebentar lagi, karena teman-temannya pun akhirnya lebih memilih untuk retreat. 1 kill masuk lagi ke arah tim UPN. Ini yang tadi udah kita sebutkan sebelumnya, mereka udah punya compound, mereka holding, dan ternyata ini bukan compound biasa. Ini adalah penjegal jalur rotasi ketika ingin rotasi dari bagian Pekado bagian bawah. Dan lihat, 1 orang berhasil dipulangkan ke lobby sebentar lagi dari tim 1. Ya, dan dia bisa juga untuk mendapatkan vision 360 meskipun masih bisa dikunci ya, karena di sana masih ada atas high ground yang dimana ada tim nomor 15. Tim 15 kita ada Aegis ADS yang sudah mengintai juga dari bagian atas dari Los Leones, dan untuk Unigang mereka berada di bagian bawah di dalam satu tempat yang cukup terbuka, dan setidaknya mereka harus berhati-hati kalau mereka mencoba untuk melakukan pick terhadap lawannya, karena di sini untuk tim 15 yang sudah bersiap-siap di atas high ground mereka akan mendapatkan tembakan pertama kali.
Betul banget, high ground sudah dikuasai oleh tim 15 sejauh ini. Kita akan saksikan, ini adalah bukit yang tentunya berupa choke point yang cukup baik di bagian Los Leones atas. Tim satu lihat di sana Sanigu udah nggak mungkin bisa untuk di revive lagi. Teman-teman udah berjauhan, udah di bye. Dadah. Mereka bisa sih, itu udah fix. Isiska juga udah nunggu. Ya kan, anak-anak seni di sana. Oh, ini seni banget nih dia nih. Kita biarkan bleed out. Iya, biarkan bleed out. Biarkan nah itu dia. Pulang ke lobby. Ya. Tapi ini agak berbeda ya kalau gua menyaksikan Wita di minggu lalu yang Wita bermain sih agresif ngeri banget kalau betul Wita. banget. Sekarang ternyata permainan dari WIB lebih cenderung agak pasif, mereka lebih taktis lah istilahnya. Betul. Mendapatkan compound, mendapatkan vehicle, lebih baik tahan terlebih dahulu, tidak banyaknya fight yang terjadi, bahkan sampai zona kedua belum ada tim yang dipulangkan ke lobby dia mau. Masih sabar-sabar dulu kita semuanya ya, meskipun ada yang balik ke lobby, tapi itu hanyalah bagian dari timnya, bukan secara seluruh kampus juga. Dan ada airdrop lagi M249. Ini adalah airdrop yang ketiga yang sudah jatuh, kan 8 scope loh. Wah, siapa yang punya snipernya itu enak banget nanti. Betul banget. Dan ternyata dari Unbari tidak hanya satu Sultan, ada satu lagi juga punya baju Mumi di sini. Karena dia tembakan ke atas belum on point sepertinya, tapi hati-hati dari UTG di bagian atas sana karena dia kali 8 juga. Masih melakukan scooping ke arah atas, belum mendapatkan kembali lagi vision dari kepala tim yang lainnya. Ini adalah holding position cukup baik menurutku dari tim 14. Tiga orang menjaga bagian backstep, dapat compound, satu orang menjaga di bagian high groundnya. Tapi tempat lain pun dari Udinus ada rotasi juga. Tim 7 sepertinya menyisakan satu orang di bagian lower ground sana, tidak ingin melakukan sebuah action yang berlebih, membiarkan Udinus untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Ya karena balik lagi tim 7 adalah dia yang selalu ke split out. Betul. Mungkin ya solo karir ya. Berusaha untuk mengamankan placement point sambil berusaha juga untuk mencari kill point dengan kagetan. Oh iya, gue dapat info juga bahwasannya aku nggak tahu ya ini yang lolos ada yang dari solo atau enggak, karena ternyata setiap qualifier mingguan itu udah digabung juga dari yang solo playernya. Jadi mereka mendaftarkan atas nama kampusnya, nanti dibuatkan tim. Nah mungkin kan ada yang belum terlalu chemistry terbangun atau gimana, tapi bisa lolos sampai ke qualifier minggu ini. Kita nanti cari tahu lebih ya. Tapi intinya informasinya adalah para player solo pun udah bergabung setiap minggunya untuk ikut qualifier. Oke, dan ini dari Gunadarma nih ya, Grims. Waduh. Grims. Grims ini salah satu tim tier 2 juga loh. Pokoknya pernah denger apa Iya, ya? karena dia memang salah satu tier 2, ikut scrim juga, tapi sepertinya ini yang berkumpul dari Gunadarma berarti ya. Benar. Dan ya sangat-sangat pasif sekali untuk zona yang kedua, karena mengingat memang mereka sudah berada dengan Los Leones yang kita tahu itu banyak banget komponnya dan mereka bakal ngisi dulu. Dan sebentar lagi kita akan melihat untuk zona yang ketiga yang pastinya akan memanas. 3 menuju ke 4 transisi yang cukup mengerikan untuk para player. Dan aduh ya masih aman ternyata zona 4 deh. Ini masih aman banget. Kenapa? Karena mereka masih ngisi compound, mereka gak perlu keluar. Satu airdrop belum dibuka di samping tim nomor 6, di samping Institut Teknologi Sumatera. Betul banget, dan tadi tim 6 satu orang tadi ya dipulangkan ke lobby. Sangat disayangkan, kembali lagi ada player yang dipulangkan ke lobby, tapi ya ini masih zona-zona pertengahan. Dan kita lihat masih banyak rotasi yang coba dibangun dari bagian atas, ada dari tim nomor 8, dari Udinus di bagian timur udah mulai bergerak juga. Begitupun dari tim 7 ternyata masih menyisakan beberapa player, tapi lihat splitnya itu jauh banget kayak beda provinsi. Satu orang dari Jangyard, 2 orang dari bagian Puerto Paraiso akan mulai bergabung lagi untuk masuk ke dalam zona. Tapi teman-teman perhatikan di bagian timur itu udah penuh banget tim. Dan berbicara dari La Bendita, salah satu tempat yang akan menjadi choke point juga, tim 3 udah menjagal player-player yang coba untuk masuk dari tim 10 dan lebih milih untuk diam dulu di bagian lower ground dari Universitas Gunadarma. Iya, mereka hanya akan bersembunyi, tapi kali ini vehicle sudah dipakai juga single tapping dengan SKS. Tidak mengenai targetnya. La Bendita tempat yang cukup menarik kalau kalian bisa menguasai bagian crater atas. Dan kali ini untuk UAJ sendiri mereka hanya akan mundur dulu sementara waktu, bertahan di bagian belakang. Sementara tim 9 sedang berduel dengan tim 8 kampus dari The Hasan Bengkulu, dan juga ada Darwan Ali ya, Gladiator dan juga Imbalance Gamers. Imbalance ya, nama balance nih. Berarti dia ada sesuatu yang terbuff kali ya. Nah ini dia dari tim nomor 8 tadi yang udah sempat kita mention, udah mulai tertembak beberapa peluru ke arah vehicle-nya, tapi dia berhasil untuk touchdown. Dan ini akan menjadi informasi bagi teman-temannya jika lo memang incommit masuk ke dalam zona berikutnya, harus hati-hati dengan pergerakan dari tim 9. Ada backfire yang coba dilakukan, maksudnya mungkin agar temannya masuk, tapi entah mengapa dia agak godek tadi ya. Iya. Entah gironya atau bagaimana tadi.
Dan ya akhirnya masuk dalam Minas. Sudah masuk ke zona. Alright, ngamanin sedikit dan di belakang sana ada Udinus Nano juga yang sudah bakal masuk juga karena mereka berada di bagian pinggiran. Dan untuk UDH ya, ini muternya lewat mana nih? Muternya jauh banget loh, dia keluar. Oh, dia mau muter lewat belakang, ada yang langsung nabrak tengah, ada yang muter lewat belakang. Betul. Belakang lebih aman sebenarnya. Iya itu dia, tapi tengah ternyata sekarang ketemu dengan Udinus nih Om Wawa. Iya. Misalkan 2 player saja setelah tadi di Monte Nuevo ter-take down 2 player. Sekarang mereka harus berhadapan dengan tim UDH yang sudah full squad. Ditambah kalau nanti yang rotasi jauh sudah mulai berdatangan dari bagian lainnya. Nah ini dia nih, Udinus bakal kabur, sudah kabur satu, tinggal Sky yang bertahan di area gudang, belum bisa kemana-mana. UDHS hanya akan mengintai, mengintip buruannya ada di mana juga. Sementara memang benar dari Udinus mereka sudah berhasil untuk masuk ke dalam zona. Tapi seberapa banyak mereka bisa bertahan karena 2 ngelawan 4 dan 2 vehicle juga sudah akan masuk ke dalam zona berikut. So ini tidak bisa dielakkan lagi sih Udinus, mereka harus fight untuk mempertahankan positioning dan ya 2 lawan 4 nih. Betul banget, dan sepertinya dari Udinus sudah mulai menyadari ada vehicle lain yang udah mulai masuk. Tadi udah memberikan informasi, mereka masih menahan di bagian bibir zona. Kalau ini berhasil akan menjadi poin kill yang cukup baik. Tapi lihat, ada flank juga dari bagian kiri dari Udinus. Harusnya mereka udah mulai aware dan udah mulai agak sedikit menjaga-jaga lagi dari bagian kirinya karena bisa jadi ter-take down dari bagian kiri. Yes, lihatin kali ini sedikit scope dan sudah terdengar langsung di-spray oleh Udinus, tapi meleset ternyata. Dan bisa diparkir, presence mereka sudah terlihat dan bahkan Sky knockdown akan di-revive, tapi 4 orang bakal ngejemput. Lihat dari area minimapnya sudah berdatangan 1 demi 1 dan bahkan Tayo diparkir di bagian samping. Betul banget, itu tadi yang gue sebutkan, ada sebuah bait move yang dilakukan oleh UDH kemudian menembak dari bagian kiri. Sekarang justru dari UDH udah bisa melakukan sebuah swarming in, udah terkontrol, udah dikuasai lokasi. Ada nade dilemparkan kembali ke arah atas, ke arah smoke, damage-nya ada tapi belum siap untuk bisa memberikan knockdown. Di bagian belakang sebuah box di sana dan 1 orang dari Udinus sudah knockdown. Misalkan 1 orang lagi di bagian high ground akan dipush sepertinya di level 2. Ini dia Snot akan maju ke arah depan dengan Uzinya dan turun dari Udinus. Masih bisa ke arah luar. Masih ada 1 player dari UDH. Terkena damage tapi belum mampu untuk bisa knockdown dengan Swap. Di sana justru terknockdown. Tapi masih ada player-player lain dari UDH langsung datang ke arah depan. Dan Udinus pulang di peringkat ke-16. Pulang pertama ke arah lobby. Wow, nyaris juga, dan sebentar dari bagian luar zona ada yang knockdown. Dari kampus 4, Unmuha yang sudah terknockdown dijegal oleh Unigang. Dan Los Leones masih cukup berdarah kali ini karena mereka belum masuk ke dalam zone. Dan sebenarnya agak sedikit terlambat ya untuk tim 1 kita. Transisi 3 menuju ke 4, inilah gesekan-gesekan yang bakal terjadi sebentar lagi. Betul banget, ini dia. Tadi maksudnya mungkin dari tim 4 untuk mengirim playernya agar bisa mengamankan zona berikutnya. Justru ter-take down karena ada Uniga yang menjaga di bagian compound Dewa di sana. Namun kedua tim ini punya PR yang sama untuk masuk dalam zona dan kita lihat zonanya makin mendonat ke arah sentral. Open field banyak sekali di sana, tapi banyak cekungan yang bisa dimanfaatkan. Tapi di sini dari tim 4, Unmas udah melemparkan lagi nade ke arah depan dan tim 13 lebih memilih untuk retreat terlebih dahulu dari kill yang mereka dapatkan. Jadi sayang aja kalau placementnya nggak maksimal juga. Iya, dan UG ya, Gunadarma dari tadi Om sudah ngeliatin mereka sudah safe di dalam, berada di tengah-tengah dari circle. So far so good. Sementara untuk tim 4 kali ini harus bergerak dengan cukup cepat juga. Meskipun mereka punya vehicle, tapi kalau mereka terlambat sedikit juga mereka akan bisa dijegal. Untuk tim-tim yang sudah menjaga bagian outer seperti tim 14, tim 3 yang sekarang yang sudah di tengah-tengah. 14-nya sih lebih ke arah mainin samping loh. Betul. Gak kelihatan loh di sini. Itu kalau lebih cepat dikit bird view-nya ya, di belakang tuh udah ada 14 yang mengintai. Iya betul banget, dan pengintaian juga terjadi dari UDH. Kembali lagi mendapatkan korban demi korbannya. Tim 7 ter-take down 1 demi 1 lagi. Misalkan 1 player sepertinya di bagian belakang. 1 playernya yang mencoba untuk maju duluan justru ter-take down. Itu dia tim 14 yang tadi dibicarakan oleh Om Wawa. Ada di bagian high ground. Tiba-tiba ramai sekarang di bagian sini. UDH knockdown 1 orang dari pemain Universitas Gunadarma sepertinya ya. Iya, pakai medical supply di tempat yang mungkin tidak diduga sama sekali ya, masih bisa terlihat oleh lawannya juga. Dan ada usaha revive yang sedang berusaha untuk dilakukan juga. 2 buah smoke sudah pecah tapi bakal dipukul mundur juga. Gak bakal terlalu banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh UDH sekarang, kecuali mereka akan melakukan regrouping terlebih dahulu. Tapi di belakang mereka juga ada UNSGO. Sementara untuk kampus 16 dan 15 ada duel 15 yang berada di luar dari zona. Kali ini harus berjuang untuk masuk ke dalam zone. Untak Surabaya akan berjuang untuk bisa menembus pertahanan dari lawan-lawannya. Dan ini UMP-nya enak banget sih.
Mereka nungguin, tapi kali ini Zona juga sudah bergerak. Kali ini gesekan yang bakal terjadi 13-2, 16 dan juga 15-4 tim yang berada dari bagian barat, yang dimana sangat menguntungkan untuk isi Surakarta. Satu buah net sudah pecah kembali dan Berry tidak akan sempat untuk menggunakan first set. Dia tumbang, dia knockdown. Dan berapa lagi yang di atas? Isiska yang paling bahagia kali sudah menunggu, tapi ternyata bisa dibongkar oleh UMBY. Satu buah spray dan Soppers. Wow, udah hampir tumbang. Dikit lagi knockout, belum. Wah, itu dan dia. knockout. Knockout. Menjadi confirm kill berikutnya, tapi dari UMBY Roxen sepertinya ingin menyelamatkan temannya untuk maju ke arah depan, mendapatkan satu knockdown lagi. What a play saat ini dari Roxen. Satu orang di UMBY masih berada di lower ground, akan coba maju ke arah depan karena mereka punya PE 200 meter, bergerak pelan dan pasti. Bullies di sini hati-hati ketika dia bergerak ke arah depan. Udah ada dua player dari UPN Jawa Timur yang menjaga di depan mereka. Kedua tim ini punya PR yang sama untuk masuk dalam zona, namun siapakah yang akan duluan bergerak ini bisa terpick off oleh tim lainnya. Oh yes, dan UMBY suara stepping yang sudah terdengar oleh Gohan. Kali ini dia mengambil posisi jaga yang jauh lebih enak lagi. Di luar sana, lihat dari area blue zone masih ada pemain-pemain yang sedang tertinggal juga. UMBY sementara waktu masih bertahan, tapi kali ini Gohan juga ya udah mainin aja. Tapi ingat mereka juga lagi bertarung bersama dengan waktu, dan Roxen dari area belakang berusaha untuk mendapatkan flank. Satu buah spray namun gagal, dan itulah dia play zone yang sangat jahat. Gohan dari bagian bawah terlihat sedang melakukan proring, dan Roxen mengitari smoke-nya terlihat dan dia tumbang. One man down, masih ada Bulls Silo. Betul sekali, Bulls Silo akan menjadi last man standing dari UMBY. Hampir melakukan knockdown ke arah tim yang ada di depan, itu dari tim UPN Jawa Timur. Spreadon dari kakak arah depan, tapi ternyata berhasil untuk melakukan rotasi karena ada sebuah backfire yang dilakukan oleh high ground-nya tim dari UTG atau UPNJT udah berhasil untuk masuk dalam zona berikutnya, walaupun akhirnya Gohan pun ter-takedown menjadi knockdown pertama untuk tim lainnya juga. Benar, dan ya, kali ini dari Vegeta berusaha untuk menyelamatkan diri. Satu buah spray datang dari darah Isiska kembali melewatkan target mereka yang bisa masuk melaju lebih dalam lagi, tapi ada satu buah spray dan vehicle explosion itu gak akan bisa kabur terlalu jauh lagi. Vegeta masih sanggup untuk survive, namun kali dia harus meneruskan perjalanan dengan hanya menggunakan kaki. Universitas Gunadarma juga sepertinya udah mulai ter-take down keseluruhannya karena vehicle explosion juga. Justru sekarang dari tim 5 yang tadi bermain cukup pelan dari bagian luar zona, tidak terlalu terburu-buru. Nyata Universitas Gunadarma masih menyisakan satu orang di sini. INC sendirian saja mendapatkan kembali lagi confirm kill berikutnya. Di-push satu orang lagi, masih bisa untuk menahan. What a play dari seorang INC Greens, menjaga bagian kandang kuda saat ini dengan front shotnya, memberikan sebuah flick dengan weaponnya juga. Knockout kembali lagi untuk tim lainnya. Ya, tapi bisa kita bilang ini masih banyak tim lain yang bakal masuk ke dalam. Sudah ada dari Imbalance Gamers, dari Universitas Darwan Ali, setar satu buah nades. Grims dari INC Grims yang sudah terluka juga terkena sedikit saja, dan balasan nades-nya nggak mengenai siapapun juga, dan informasi akan masuk setup 2 nades kali ini secara bersamaan. Setup 2 buah nades dan tidak bisa kabur kembali. Betul sekali, bakso panas dari tim 9 dari tim Unda meratakan seluruh player dari Universitas Gunadarma setelah sebelumnya vehicle explosion terjadi. Zona 6 sudah kelihatan udah sangat kecil, open field, tinggal siapa yang telat masuk dalam zona ini akan jadi sulitan banget. Di bagian bibir zona selatan sudah ada tim dari nomor 3 itu Sanity, Atma Jaya, Yogyakarta udah menunggu di bagian sana. Unda dari tim 9 hampir knockdown, masih bisa untuk masuk untuk knockdown. Dari arah belakang ternyata ada tembakan demi tembakan juga yang sudah dilepaskan. Masih bertahan sejauh ini dari Batanghari Jambi. Jarak yang sangat jauh juga tadi, tapi berhasil untuk mendapatkan satu buah knockdown. Ingat mereka masih berada di luar zone. Mereka juga akan harus bergerak sebentar lagi karena di bagian ini untuk next zone-nya adalah bagian dari open field. Jadi mereka kalau bisa dapetin vehicle terlebih dahulu untuk bisa dibawa masuk ke dalam. Betul banget. Sebentar dari Atma Jaya Yogyakarta sepertinya udah berhasil melakukan revive, dan dari tim 14 bagaimana tadi yang Om udah bahas akan melakukan rotasi. Udah ada sebuah firing ke arah depan untuk menjaga pergerakan teman-temannya. Low HP bagi tim nomor 3, dan mereka berhasil touchdown untuk masuk ke dalam zona. Dua playernya sudah dikirimkan ke arah depan mendapatkan sebuah little shake yang sangat penting. Di tempat lain di arah barat daya masih ramai sekali, dari tim 6 akan mulai masuk, tapi ada tim 5 yang menjaga di bagian tersebut. Ini dia Itera masuk ke defensive line dari tim 5, dan sudah terdengar sepertinya dari AMBT Tio Boy di sini
Dan ini dia Amba ya dari dari Akademi Maritim Bina Bahari. Ini dia Tio Boy mendapatkan knockdown kan, ternyata tidak, justru dia yang knockdown. Tapi ada sebuah refract dilakukan, MK14 full auto, sakit banget di bagian close combat dan masih bisa untuk revive temannya. Yes, dan kali ini 3 kampus kita yang tersisa yang paling dalam, kali ini zonanya juga sudah bergerak, belum ada satu kampus pun yang masuk ke dalam zonanya. Play jarak jauh sudah dilakukan juga, sudah pantau kalau ada tim di sana, dan ini terlihat cukup strong sih untuk kampus 3 ya dari Atmajaya Yogyakarta. Betul banget, mereka masif dengan full squadnya yang sudah 5 kill dibukukan, bahkan vehicle-nya akan dikirim ke arah depan sebagai defensive line, menyisakan Akademi Maritim Bina Bahari dan juga dari tim 14 yaitu Universitas Batanghari Jambi yang belum masuk zona. Lihat tim 3 kontrol areanya Om Wawa, udah Gila on sih. point banget. Iya. Satu, mereka sudah dapetin positioning, mereka ada di high ground juga, dan ini benar-benar tinggal menunggu waktu sebenarnya untuk Atmajaya. Kalau mereka mau nge-close, mereka harus lebih berhati-hati juga. Mereka memang punya kuantitas 4 lawan 2, tapi mungkin ya mereka tahu banget sih jumlahnya. Oke, kita tinggal 4, bisa berapa tim aja yang ada di bagian depan. Dan dari kampus 5 ini udah kelihatan banget ya dari Akademi Maritim, dan sudah dihujani beberapa nades tadi. Yap, betul banget, dan seperti dari Akademi Maritim akan melakukan smoke ke arah depan, tapi seberapa banyak karena zona benar-benar udah dikontrol dengan sangat baik oleh Atmajaya Yogyakarta. Bahkan mereka sudah men-split 2 menjaga Karel Shack, 2 menjaga ke bagian kiri. Mereka udah benar-benar mengetahui di mana saja musuh-musuhnya. Nate-nya akhirnya connect dari Freymo, knockdown 1 orang, bahkan meratakan seluruh player dari Unbari. Sekarang menyisakan dari Akademi Maritim saja. Atmajaya Yogyakarta tidak ingin terlalu terburu-buru, flank udah dibangun ke arah kanan dan kiri. Ada sebuah step di depan sana, udah mulai terlihat di sana. Prefire akan coba dilakukan through the smoke, belum mengenai playernya, tapi ada sebuah flank juga dari bagian kanan. Knockdown, sementara lagi zona ternyata yang mengambil player dari Akademi Maritim Bahari. Salah satu orang saja, Rusel, mencari-cari di manakah gua butuh point kill, dapat 1, ternyata tidak bisa untuk confirm yang kedua karena zona udah sakit banget. Dan itu dia winner chicken dinner untuk Universitas Atmajaya. Iya, Sunhawk for you guys di PUBG Mobile Campus Championship Indonesia 2020. Arah pesawat sudah kita lihat ya dari arah atas ke bawah, dan sekali lagi ini Sunhawk map yang kecil, jadi sebagaimanapun belahan pesawatnya, belahan arah pesawatnya itu pembagian pesawatnya ya, pembagian mapnya itu mungkin gak terlalu memberatkan para pemain-pemain ini. Ya. I mean like mereka bisa turun kemana aja semua, dari camp Alpha, Bravo dan juga Charlie itu masih akan bisa diisi juga. So let's see siapa yang bakal ngambil positioning bagian tengah ya. Nah, dari Maritim mereka udah ngambil arah dari Paradise, terus di bootcamp. Penasaran juga siapa yang bakal ngisi dari bootcampnya. Iya, kayaknya ada tuh. Ada langsung UMB. diisi ya, pemberani banget. Oke, Iya. jadi Mercu Buana Yogyakarta ini bagus sih sebenarnya nama timnya. Sweet but Psycho. Sweet but Psycho. Oh, kayak judul lagu ya, judul lagu yang lagi ramai kemarin. Tapi kalau kita lihat Om Wawa di bawah tuh juga kayaknya bakalan ada pertemuan antara 2 tim dibantai. Dibantai ya. Ya, dibantai mereka. Iya, Mereka dibantai. membantai dibantai. Ini menarik ya, karena dari 3 pulau ya, kita bicara soal 3 pulau, Alpha, Bravo, Charlie. Di Alpha adalah pulau yang paling kecil, tapi ternyata menyimpan kayak wisata dari yang banyak banget dari kampus-kampus yang berbeda. Sementara Bravo diisi cuma dari 2 tim. Jadi Bravo kalau itu antara ITERA yang duel nanti dengan UNMHA, siapapun yang menang itu bakal enak banget karena dari bagian timurnya bakal kosong, gak ada siapa-siapa lagi. Iya, apalagi kalau kita bakalan lihat circle pertama yang akan terbuka di Sunhawk kita pada kali ini bakalan mengarah kemana ya? Apakah bakalan ke arah-arah timur ataukah ke arah-arah barat yang sekarang kayaknya rada-rada sepi nih Om. Oh ternyata. Oh ya bener loh, barat loh. Baratnya full juga dan sudah ada fight yang sedang terjadi, knockdown dan langsung di knock out. Tumbang 1, hilang 1. Dan 1 kampus ternyata yang bahkan sudah kembali ke lobby, dan ini gak bakal bisa dihindari juga tembak-tembakan yang sedang terjadi antara tim 1 dan juga tim 7. Nigang bersama dengan UNS Go. Iya, tapi sementara itu Uniga masih tersisa 1 orang aja yang sehat walafiat. Dia harus mencari posisi, tapi lihat dia nggak pakai helm dan langsung aja lompat. Itu dia akhir perjalanan sepertinya dari tim Uniga. Yes, hilang 1 tapi bootcampnya ini rame banget sih. UMBY akan berjumpa dengan 9 ya. 9 ini Darman Ali, oke. Dari Darman Ali juga. Imbalance Gamers. Ya, imbalance. Imbal. Ya. Belum di patch. Oh, belum di patch. Oke, siap.
Om. Mungkin nanti di patch ya mereka ya. Mungkin fire rate-nya lagi cepet 25% ya mungkin nih. Biar balance ya nanti. Belum tolong balance di-patch. sih, nah balance. Tapi kita bakalan melihat apakah mereka akan bermain dengan imba ya di Nah. sini. Mengingat bootcamp menjadi satu wilayah perebutan antara dua tim ini. Tapi masih belum mempertemukan mereka berdua. Iya, masih saling pantau dulu, lihat-lihatan, tatap-tatapan ya. Dan sementara waktu kita tahu juga kalau bootcamp itu masih cukup aman dan di luar sana UTG ternyata sudah berduel dengan tim 14 datang dari Batanghari Jambi. Yap. Untuk Untak Surabaya berhasil untuk knockdown 1 di bawah sana. Mhm. Masih ada satu pemain lagi yang sedang berenang, sedang menjadi pasukan katak juga. Yap. Dan kayaknya bakal dicari gak sih? Dicari nggak? Tidak usah satu ikut juga bos, santai aja. Tapi dia juga kayaknya nyari jalan juga sih Om. Nggak bisa naik kan barusan di Makanya pinggir tebing gitu. kaget ya kayaknya harus turun sambil nyari info juga. Ya bener, dua-duanya udah turun. Dua-duanya tuh. Tapi menepi lagi gitu. Arahnya berbeda sama satu katak yang tadi kita lihat kayaknya. Berbeda arah dan Ya. kayaknya nggak bakal bertemu lagi ya. Kayaknya udah survive, kelihatan gak? Iya, kecuali kalau kelihatan nih di sini. Kayaknya kelihatan deh. Kayaknya kelihatan harusnya. Kan ke atas sedikit aim dari seorang Aegis, Yentin Aegis. Iya, itu udah kena hit. Mhm. Kurang sekali tapi ada batu jadi ya bakal selamat dia. Yap, kayaknya bakalan sembunyi aja dulu di sana. Tapi dari tim UTG ini bakalan masih bisa melihat pergerakan dari satu orang itu tadi. Kalau misalnya mereka mau nungguin ya, Betul. Jadi ya tapi ya kayaknya bakal dibuat kabur juga sih. kabur ya. Nah kita balik ke area dari bootcamp sementara waktu di mana UNDA juga masih akan menunggu juga sangat-sangat sabar sekali sih dari dua tim ini, dua kampus ya. Untuk gedung U-nya sudah dikuasai dengan sangat-sangat maksimal UMBY Roxen yang hanya akan menunggu juga sekali lagi bahwa mereka ada di bootcamp, mereka masih ada dalam zona yang cukup aman dan nyaman. Jadi mereka setidaknya kalau mau fight sekarang juga sebenarnya bisa, tapi kalau mereka mau split out sekarang juga sangat-sangat bisa sekali karena di belakang gudang single jomblo itu gudang double dengan jomblo itu masih tersedia buat Single jalur jomblo. escape. Oke, jalur escape ya yang cukup mengamankan pergerakan mereka nantinya. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi Om Wawa udah sebutkan, kesabaran mereka ini benar-benar menjadi apa ya? Ketidaksabaran kita, Om. Betul, yang nonton gak sabar, Nggak berantem sabar. lah, apa sih gak berantem gitu. Padahal yang main gila loh ya, kita kan mau cari plus one point. Iya bro, bukan mau asal berantem Bukan gitu asal kan. berantem, ini positioning ini penting banget di sini. Tapi Oke, lihat benar-benar menahan sebentar. satu sama lain. 3-1 loh. Oh ya? Itu 16-nya udah Oh di bawah iya, juga. betul sekali. Dari arah belakang ya mungkin ya nanti bakalan menusuk pertahanan dari mereka semua. Sementara di arah jembatan kali ini tim 13 yaitu Losdol UPN Iya. bakalan melewati jembatan, tapi di sisi lainnya ada pertemuan antara dua tim yang menumbangkan satu orang player. Tapi sementara itu kita bakalan melihat lagi ke arah bootcamp. Balik lagi yang masih ada Mayem, tapi ternyata udah ada satu orang yang kenok dari tim UNDA. UNDA. Oke. UNDA. Jadi knockdown 1 ini nggak punya helm bahkan yang dari bawah ya. Kayaknya ada Ya. fight yang tadi. Oh, dia turun ke bawah. UNDA bakal di revive juga. Kayaknya dari UNDA memilih untuk keluar dari compoundnya dia dan kali ini akan coba untuk langsung dihajar oleh UMBY. Dan ini bahaya banget sih karena mereka ada di bagian slope bawah yang nggak punya tempat persembunyian terlalu banyak. Dari Roxanne yang sudah menunggu di bagian atas ada Bima juga. Kayaknya dari UNDA mereka udah kepin, mereka nggak akan bisa kabur. Pergerakannya juga minim gitu ya Om, kalau misalnya di bawah sana. Sementara dari tim UMBY itu udah berada di gedung atas gitu, bisa melihat pergerakan dari mereka yang sedang berada di bawah itu dengan cukup leluasa. Dan kali ini kayaknya bakalan terjadi kelihatan. pertemuan antara seorang Bulls masih menahan aja di balik tembok, bersiap siaga untuk melemparkan peluru-peluru panas ke arah bawah sana. Iya, dan ini dia untuk Blimey yang berada di bagian atas sudah melakukan pin out terhadap tim dari tim 9 ya, apa UNDA. Dari UNDA. Dan ya mereka sudah berada di bagian bawah sana. Tinggal setup nades sih. Kalau punya nades, punya smoke juga mungkin akan bisa mengusir pemain-pemain dari UNDA untuk mencari posisi yang jauh lebih bagus. Dan mereka sudah terpin kali ini dari bagian dalam yang tidak bisa bergerak terlalu jauh juga. Dan ini dia sudah langsung di rush, knockdown 1. Masih bisa naik ke atas kembali. Pakai first set, gak punya first set, hanya punya bandage dan free fire dari Glimmer terlalu dalam ketika mencoba untuk masuk dan membersihkan lawan-lawannya. Namun dari arah belakang ternyata ada UMBY yang lain. Tapi kali ini dengan hanya satu pemain Bulls harus melakukan clutch 1v1 dan UMBY yang tumbang semuanya. What? Terlalu
Nafsu. Iya, nafsu banget gak sih? Terus terburu-buru, Om. Ya, ada kayak setupnya dia masih kurang rapi. Dia coba buat langsung masuk. Tadi kita lihat kayak dengan seperempat HP, belum pakai bandage juga. Belum siap-siap, Benar. kuda-kudanya belum ada gitu kan untuk Benar. masuk ke dalam rumah. Tapi walaupun dia tadi kalau nggak salah pakai Uzi ya. Iya. Iya. Kayak fire rate memang cepet sih buat long range, short range. Tapi tetap saja Tetap saja kayak kalau seperempat HP kurang gitu. kurang Iya. apalagi dengan menghadapi satu tim full gitu tadi Yes. dari Dan tim lawannya. ya, kita balik lagi untuk UPN. Ini dia UPN Jatim yang sudah berhasil untuk menyeberang tadi dari area jembatan. Mereka sempat untuk di gap oleh tim Udinus. Kali ini juga Udinus mereka sudah split. Mereka udah kembali menjauh dari posisi untuk UPN Jatim. Jadi UPN Jatim sekiranya untuk zona yang pertama mereka sudah aman ya kali ini. Yap. Kalau mereka mau deket-deketan sebenarnya ada satu orang Udinus yang sudah knockdown. Kayaknya berhasil untuk di pick tadi. Tinggal dibersihin aja buat dapetin 1 poin lagi. 1 poin tambahan buat UPN, betul. Iya, itu dia ya. 1 3. poin. 3 sekarang ya totalnya dari tim UPN sendiri. Dengan posisinya yang masih aman Sentosa, sementara kita bakal melihat ke arah tim nomor 8 yaitu Universitas D. Hasan Bengkulu. Iya, Yes, Bengkulu ya, dari Bengkulu di sini. UDHS. Ya, UDHS. Masih aman Sentosa saja. Sejauh mata memandang dari scope yang sudah di-aim tadi oleh seorang Snout, itu masih belum bisa menemukan titik-titik adanya musuh. Titik khusus ya, gak ada apa-apa kali ini ya untuk zona yang pertama, tapi cukup cepat sebenarnya karena ada 3 kampus yang berhasil untuk dipulangkan ke lobby. Tapi kalian perlu catat ini satu, mungkin yang perlu banget kita mention adalah adanya strategi untuk melakukan healing ya. Yep, Terutama untuk Sunhawk yang sangat-sangat available banget, kalau mereka mau pakai itu pasti bisa. betul. Jadi ada 2 tim tadi, ada 2 kampus di bagian barat sama di bagian timur. Dan kedua kampus tersebut kalau mereka mau main jarak jauh itu bisa banget karena udah secure, mereka udah fight tadi di early game, mereka udah saling pulangin satu sama lain. Dan apalagi ini bakal menjadi tambahan placement point untuk mereka ya. Betul, Kalau betul. misalnya mereka mau melakukan strategi healing yang sekarang sepertinya lagi populer lagi ya, Om. Iya. Strategi healing ini. Mau pakai placement point ya pakai aja sih healing Iya. stretch karena available banget. Satunya available banget, yang kedua Sunhawk, kita bicara Sunhawk pasti banyak gap yang kosong, apalagi terutama bagian pinggiran ya. Yep. Orang-orang lebih sering untuk turun ke tengah karena memang area dari tengahnya untuk zona 1, 2, dan 3 rata-rata memang masih mengisi tengah, bootcamp, Paradise, dekat dengan area dari sana. Jadi enak banget sebenarnya untuk tim-tim yang mencoba untuk mengambil bagian tengah. Nah, Ya. karena tengahnya rame, pinggirannya biasanya kosong. Nah, itu Iya. dia. Yang scraping tuh biasanya ya, Scraping-scraping ngumpulin aja di luar. first aid. Cari first aid yang banyak baru fight. Dan ini dia dari Amba ya, kampus maritim yang tadi berhasil untuk mendapatkan posisi kedua. Kali ini mereka juga masih survive. Mereka akan mengisi painan di bagian luar. Yep. Dan untuk Gunadarma sendiri mereka ada di area mana tuh Gunadarma? Uge. Oh, Di mana, Om? gak kelihatan. Oh, dia Gak itu di kelihatan. jembatan Alfa di Alfa. Oh iya. Oke. Oke, di Mohon Alfa. maaf ya, Burem, Pak. Burem, pakai kacamata. Iya. Oh sini. Kacamata Om Awas sini kepake. Jangan. Jangan ya. Tapi kalau kita lihat dari tim 10 yaitu #1 ya dari Universitas Gunadarma, dia bakalan mencari-cari di arah pinggiran zona tadi. Oke, jadi kalau playstyle dari Gunadarma sekarang, Gimana? mereka bakal nungguin di choke point. Ya. Ini choke point banget ya. Ini jembatan satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara Alpha dengan Bravo. Yap. Sorry, Alpha ya bener Bravo. Alpha dengan Bravo. Jadi kalau mereka mau stay, satu bisa ada di ujung depan, tiganya bisa stay di bagian belakang. Jadi itu bakal ngekat pergerakan-pergerakan tim yang coba buat nyebrang lewat jembatan. Nah, kalau jembatannya nggak ada yang lewat ya udah aman mereka. Kalau ada Iya. yang lewat, mereka bisa dapetin poin kill yang banyak. Iya. Tapi jeleknya kalau mereka kuasai jembatan, mereka bisa digap juga oleh tim yang sudah ada di ujung jembatan. Tadi kita lihat ada tim 8, UDH. ada UDH, benar, ada Yap. UDH yang sudah nungguin juga. Jadi Betul. menarik. Dari UDH adalah mereka berenang lewat samping. Dua itu ada Dua dua orang, Heeh. satunya udah ada, udah ngamanin positioning lebih Yap. dahulu. Dan tinggal bagaimana nanti UDH-nya bisa ngekat Gunadarma. Nah ini dia, kayaknya bakalan terjadi Eh? pertemuan ya. Kita bakalan melihat perperangan antara dua tim ini. Kalau misalnya mereka udah menangkap pergerakan dari satu sama lain. Dan masih berenang santai. Masuk sih. Tapi mungkin ya kalau kita bisa lihat-lihat dari tim 10 dan juga 8 UDH dan juga Gunadarma ini
adalah salah dua tim yang mungkin berani untuk kayak ngebuka posisinya nggak sih Om selama ini? Iya, karena Kayak 2 game kita lihat. ya karena mungkin berkaca dari game yang pertama mereka harus tumbang kayak dapetin poin kill 3 ya kalau nggak salah UG tadi. Tapi habis itu harus tumbang di cukup cepat. Dan itu kayak sayang banget masih 9 tim mereka gak dapet placement point, yang mending mereka cari poin kill juga sekalian gitu loh. By the way, informasi buat kalian semuanya, kalian boleh nge-redeem, ada code-nya di sana, kalian bisa langsung menuju ke pubgmobile.com/redeem. Kalian bisa masukin kodenya ya. Wow, dapat apakah kalian kalau misalnya kalian dapat sesuatu dan kalian cepet-cepetan ya untuk bisa dapetin kode itu, kalian langsung aja laporan di kolom komentar supaya para teman-teman yang lainnya itu iri. Biar pada masukin juga, biar rebutan Iya, kalian rebutan. semuanya. Semakin Oke. seru. Dan masih untuk zona yang kedua ya, masih di 14 menit, cukup slow pace, lagi-lagi balik Super slow sih untuk Sunhawk ya. Untuk Sunhawk. Sunhawk ya. Untuk Sunyi-sunyi, Sunhawk tuh. sunyi senyap loh di Sunhawk ya. Iya, sunyi banget dari tadi. Kedengerannya cuman kayak suara air, suara orang berenang, suara semak-semak yang bergoyang gitu kan. Ini ya, Tadi. kayaknya kampus-kampusnya ini kalau nggak ada dekat mereka nggak mau fight. Mereka betul. prefer untuk mantau dulu, observasi. Mungkin Iya. ini anak-anak kampus yang rajin untuk observasi. Anak kampus biasanya kayak gitu Om. Emang Iya. kan kerjanya observasi, Observasi, kerjaan kayak gitu. tugas, research gitu kan. Nah, Emang, tapi dengan masih adanya 13 tim di menit ke-15, hampir 15 kita ini, itu menandakan bakalan terjadi bloodbath banget. Pertumpahan darah di circle akhir di Sunhawk kita kali ini. iya Ramai sih. banget soalnya. Aku lo pengen lihat yang di luar nih. Pasti ada satu kampus yang main luar. Main luar Tapi ya. gak tahu siapa nih. Yes, dan oleh karena itu kampus-kampus ini mereka harus lebih Lebih ekstra apa tuh? waspada, Waspada. ya, terutama buat yang main placement point ya. Karena gini, mereka main placement point, mereka sampai nomor 9 harus out. Mhm. Itu sayang banget. Mereka gak dapetin apa-apa, dan usaha mereka selama 20 menit awal bakal jadi sia-sia. Iya. Nah, ini dia circle selanjutnya yang kita tunggu-tunggu dan udah ada satu tuh Om yang main luar tuh Om. Belum lah. Ya, Belum. lumayan tuh, lah, aman. lumayan lah, 14 ya kalau nggak salah itu ya. 7 ini Dari dari tadi tadi. aman loh 7, tapi 7 tinggal 2. Itera aman, Jembatan. Yes, Ini masih aman Undari semua. Om. Undari. 14 tuh. Ujung sono tuh. Tapi kan jalan dia, Iya sih. jalan. Betul Kalau yang sih. lain kan kalau kita mau lihat mereka yang stay di luar itu ya udah nggak gerak sama sekali, hilang dari map, hilang dari peredaran. Dan ya untuk zonanya sendiri masih ada di Pulau Bravo. Jadi Isiska yang sudah mengisi bagian tengah. Mungkin kita lihat ada Odinus tapi tinggal 1 orang. Dan itu bakal sulit. Dan posisi-posisi bagus diisi oleh tim yang sebenarnya udah pincang ya. Iya, Odinus, seperti ada apa tuh? juga tim 7. Mhm. Tim 12 Iya. kah? Iya, Iya. 12 Odinus kan. Odinus, iya ya. Tadi Om tim 7 Om. 7 juga, Oh, 7 iya. juga tinggal 2. Dan 7 ya Om. Iya, Oke. dan Ketinggalan 7 Danya. UNSGO. Mohon maaf nih. Oke. Tapi kalau Heeh. gimana Om? Ya, gimana? Tapi Om, Tadi ngomong Jangan apa? sungkan ngomong sama aku. Gila, Dona sih sungkan ngomong sama aku. Wah, gila. Gue kayak orang tua di sini. lah emang beneran Om. Gak boleh ini, gak boleh nyelak orang tua gitu kan. Silakan Om. Ada 2 tim tuh berseberangan. Yes, 2 tim yang saling berseberangan kali ini, yang saling melihat juga dengan adanya pantai ya. Ini enak sih, mereka tinggal berenang kalau keluar rumah. Tapi ada jembatan yang bisa dimainin di sana sih, dan itu bakal panjang banget. Dan kita geser dulu dari Gunadarma bisa knockdown pemain dari Isiska 4 ngelawan 4 tadi. Isiska kita tahu berada di open field. Yap. Dan UDH tadi sudah turun dari menara jaga untuk Zagasnya, tapi dari arah belakang sudah ada UPN Jatim juga yang sudah semakin dekat. Dan ini bisa menjadi salah satu batu sandungan sebenarnya untuk UDH ya. Kalau mereka masih stay di bagian dari outer seperti ini, karena untuk circle yang keempat, terutama untuk Sanok ini bakal lebih ke dalam lagi. Iya pastinya ya, dan itu bakal membuat mereka bekerjar-kejaran gitu dengan waktu dan juga dengan musuh-musuh yang berada di sekitar mereka. Kalau misalnya sekali lagi terlalu kelamaan menunggu di bibir circle seperti ini, sementara itu circle sudah mulai menutup perlahan demi perlahan. 40 berapa tuh Om? 5 ya? Ya, 45. Ya 45 orang atau player yang masih hidup di tanah Sunhawk kita kali ini. Ya, dan akhirnya suara tembakan juga sudah kita dengarkan meskipun masih samar-samar ya. Di kejauhan berarti ada fight yang terjadi di bagian tengah dari zona. Mungkin agak sedikit jauh dari UDHS, dan ini dia Isiska, salah satu pemain mereka yang tadi sudah terknockdown, tampaknya berhasil untuk jadi 5. Dan dari arah belakang ternyata dari Gunadarma nembaknya cukup jauh. Yap. Gunadarma nembaknya berapa meter tuh? 13 ya, 13 dengan 10 berarti 100 meter doang nembaknya. Nggak sampai sih, nggak sampai 100 meter bahkan.
Jadi masih saling berdekatan, tapi Isiska dengan positioning meskipun balik lagi mereka tadi sudah berada di tengah dari zona, mereka ada di open field dan mereka hanya bisa mengandalkan bebatuan yang ada di depan dari mereka. Plus tadi senjatanya suaranya Uzi loh. Ini dia pakai satu Uzi. Satu Uzi, tapi temannya juga Uzi tadi yang belakang Iya. nembak tuh. Itu jauh banget padahal. Iya, makanya bingung juga ya di open field se-open itu padahal ya. Iya, di open field. Se-open itu. Open field seperti itu. Sementara kalau kita lihat dari tim 10 yaitu Gunadarma, lagi-lagi seorang ginting ya namanya. Dia bakalan langsung memantau pergerakan lawannya di dalam dan di celah-celah dari jendela, tapi dia harus ter-knockdown di sebelah sana. Ya, ada Gohan kembali, salah satu M-Star untuk UPN Jatim ya, berhasil untuk knockdown satu dari Gunadarma. Mereka wajib untuk bisa mengambil sedikit keputusan apakah mereka akan mencoba untuk langsung melakukan rush atau mereka hanya akan bertahan terlebih dahulu, sementara Ginting berhasil untuk di revive. Dan agak sedikit PR untuk UPN kalau mereka berusaha untuk memaksakan naik ke atas, karena tadi Gintingnya sudah turun juga, sudah bakal ngambil kompon, dan kali ini mereka akan bertetangga satu sama lain. Iya, betul sekali ya dari tim 10 kali ini. Tapi Om, Ya. Gohan itu bahasa Indonesianya nasi. Gue ngeliat tadi nama Gohan ya. Salah satu M-Star tadi seperti Iya. yang Om Wawa bilang Aku gitu kira kan. anaknya Goku tadi. Iya kan, Gohan. Gohan Iya, iya. telur bukan sih? Nasi, Nasi ya. kalau telur tamago. Oh ya udah deh, apapun lah. Tahu saya. Beda zaman, beda zaman. Oh iya. Zamannya Goku ya. Zamannya saya Goku tuh. Oke, ini dia teman-teman. Circle selanjutnya semakin mengecil juga dan kayaknya masih belum ada tim yang terlihat di luar nggak sih Om? Iya Udah masih. kayaknya full deh. Udah masuk ya, udah masuk semuanya. masuk Oke, semua. berarti gak ada strategi dokter-dokteran. Nggak ada dokter-dokteran. Hajar Paling- aja semuanya, tabrakin semuanya. Aha. Dan tadi kita sudah melihat dari UPN Jatim aman, UDH juga udah masuk, tapi di Hey. luar sana Isiska yang cukup berbahaya tadi. Isiska tadi positioning mereka bagus, tapi kali karena mereka berada di bagian luar, mereka harus tertembak juga, sementara UTG bisa men-knockdown UNMH. Tapi ada balasan yang dilakukan juga, jadi menarik banget ngeliatin UNMH dengan ITG, sementara Isiska juga harus tumbang di tangan dari Akademi Maritim. Dari arah belakang sudah keluar, dan ini dia Solah dengan satu buah spray yang gagal untuk bisa menyelamatkan rekan dia, bahkan dia terkena satu buah knockdown. Yes, dan tembakan dari segala arah tadi ya yang menuju ke arah seorang Asholah, kalau nggak salah tadi namanya ya. Solah Dari tim ISIS. Isiska. Isiska. Yes, Isiska mohon maaf. ya. Oke, dan setelah itu Teman-teman. dari UAJ ya, ini dia dari Atma Jaya Yogyakarta yang sudah berhasil untuk mendapatkan WWC. Jadi mereka masih survive, mereka masih bertahan, dan single tapping SKS berhasil untuk merontokkan satu pemain di sana. Dari Russell dari sisi yang berbeda, dan terlihat dengan sangat jelas sekali. Tinggal bagaimana spray control yang dilakukan oleh Russell, belum berhasil mendapatkan korban yang kedua, tapi sudah terlock seharusnya. Dan 1 poin kill diamankan oleh Ray. Oh yes, untung ya. 1 kill point sudah diamankan untuk mereka semuanya. Tapi lihat seorang Fetnash harus benar-benar waspada. Ini dia bloodbath yang kita maksud. Sedari tadi, dari tim 15 dan juga 3 kali ini bertemu. Dan juga ada Bibiru yang sudah memberikan atau mendapatkan tembakan dari segala arah. Tadi dia harus ke knockdown, tapi lihat seorang Russell lagi-lagi mendapatkan 1 orang dari tim UNMH ya. Yes, Langsung aja kayaknya bakalan di-confirm 1 kill ke arah sana. Kayaknya harus cepet jalan juga sih. Yuk, let's go. Dari Atma Jaya mereka sudah berhasil untuk mengkoleksi 2 poin kill. Temannya masih bisa di revive juga, sementara yang lain harus berlarian masuk dalam next zone. Meskipun ada 20 detik yang tersisa, tapi mereka nggak boleh terlalu lama juga bertahan di luar sana, karena di tengah dari zona sendiri sudah menunggu tim-tim yang berbeda. Isiska menyisakan hanya ada 1 pemain terakhir, Dara, yang ternyata berhasil untuk masuk. Tapi ini dia untuk lokasi bagian tengah dipegang oleh Gunadarma. Ada UPN juga tadi yang saling Masih. berbagi compound yang langsung jadi tetangga tadi. Masih menjadi tangga mereka. Masih aman sentosa aja. Masih betah di sana ya. Sementara itu dari arah circle kita bakal melihat pergerakan dari tim-tim yang akan masuk ke dalam playzone kita. 12 tim tersisa di menit 22 menuju ke 23 kali ini. Sementara itu lihat dari Itera mendapatkan 1 orang langsung di confirm kill, 1 total poin juga yang sudah dikantongi menuju ke poin kedua. Apakah bakalan bisa langsung di
UPN ke arah seberang sana dari tim ITERA. Masih belum ternyata ya. Ya, dan ISISKA pemain terakhir mereka sudah terlihat juga sedang membawa vehicle. Bakal meledakkan. Belum dan harus turun ternyata. Turun gak itu? Bukan Dia nabrak. kan? Dia nabrak terus dia turun. Iya. Sementara dari Admicom Jogja ini udah ke gap juga sih, agak susah buat Admicom Jogja. Meskipun WWCD ingat karena mereka main placement point, ini dia yang harus mereka bisa hindari adalah bagaimana cara agar tidak keluar lebih cepat di bawah placement yang ke-8 biar mereka juga bisa dapetin placement point. Dan saling berdampingan satu sama lain di bagian tengah. UPN juga masih aman bersama dengan Gunadarma. ISISKA Dara tadi yang turun dari kendaraan dia masih survive sejauh ini. Yes, so far so good ya untuk seorang Dara tadi. Sementara ITERA bakalan langsung melemparkan bom demi bom, granat demi granat ke arah batu untuk membuka satu orang musuhnya tadi. Siapakah di seberang sana yang bakalan langsung mencoba untuk di-spray, tapi lihat malahan dia sendiri yang harus terkena 2 orang. Barusan langsung aja, tapi ternyata teman-teman dari ITERA benar-benar bisa men-save 1 kill ke arah ini ya tadi lawannya. Oke, dan setelah itu juga mereka harus berjuang untuk bisa masuk ke dalam next zone. Untuk kampus 14 kita tersisa hanya ada 1 pemain terakhir dan dia masih berada di luar dari blue zone. Sangat-sangat jauh sekali untuk bisa kembali ke dalam. Hanya ada 4 first aid dan kalau dia masih mencoba untuk mengamankan placement point dengan 4 first aid saja akan sangat-sangat sulit sekali. Gunadarma yang sangat aman, UPN Jatim juga yang sangat-sangat aman, yang dimana mereka berhasil untuk memiliki compound. Dan lihat dari Gunadarma, mereka tidak hanya stay di dalam compound tapi memilih untuk mengeluarkan 1 pemain mereka ada di bagian luar, dan itu berdekatan sekali dengan pemain yang berada di luar sana, ISISKA. Yes, 1 orang juga dari ITERA ya berhasil diamankan oleh si orang Die, yes. Die. Oke, 4 tim terakhir di sini ya, Dona. Wow, ini mantap banget sih. UDHS juga masih survive ternyata dengan 2 pemain terakhir mereka. Lebih ke arah dari Gunadarma yang sudah keluar. Lihat dari Gunadarmanya, mereka gak stay di dalam compound, mereka langsung keluar. Mereka berusaha untuk mendapatkan advantage dengan mengambil high ground. Tapi kali ini terlihat oleh UDHS, dan UDHS melihat ke bagian atas sana pasti akan memberikan informasi juga. Sementara dari UPN Jatim tinggal diam di dalam compound. Mereka survive. Mereka kalau bisa mempertahankan compound mereka ini bakal bisa menjadikan winner chicken dinner. Dan tumbang 1 kembali Gohan. Iya, kembali Gohan ya. Ini dia compoundnya, ini bakalan bisa menjadi senjata nyayur mereka ya untuk menuju ke late game. Kali ini 1 persatu ditumbangkan oleh tim UPN yang menyisakan 3 orang saja, 3 player saja. UPN Jatim kali ini masih memantau ke arah perbukitan atas, tapi 1 orang Gohan, seorang M-Star kita ya. Tumbang ini menjadi kesempatan banget ya untuk tim Gunadarma sedari tadi yang menunggu momentum seperti ini untuk langsung menusuk pertahanan dari tim UPN Jatim. Yes, dan mereka tinggal masuk saya dengan tumbangnya Gohan. Peluang akan bisa terbuka 2 melawan 3 karena tadi 1 pemain dari UG juga sudah tumbang tapi berhasil untuk di-revive. Dan reset sudah dari UPN Jatim. Mereka dalam bahaya. 1 buah net sudah masuk melewati jendela dan sedang bertahan hidup di dalam sana. Dan Pegasus kena ternyata Nades. Dia berhasil untuk menumbangkan 1 pemain tapi terlalu memaksakan dari YNC masuk. Refrag yang sangat manis, masih ada Pegasus juga, 2 orang sudah tumbang dan tinggal Pegasus seorang di UPN tinggal bertahan dari serbuan pemain-pemain Gunadarma. Yes, dan ini dia usaha revive mungkin ya yang menjadi terakhir sebelum mereka langsung melakukan peperangan yang kedua kali. Karena sekali lagi ini langsung aja keluar itu UPN Jatim mendapatkan 1 kill point tambahan. Tapi lihat langsung aja ditusuk ke dalam bawah. Yes, dan langsung maju ke bagian dalam juga UPN Jatim. Proning shoot dari Talentea belum bisa mendapatkan 1 point kill juga dari Hipfire. Kali ini berhasil untuk menumbangkan 1 melawan 1 kah yang sedang terjadi. Apakah akan nge-revive? Masih nge-revive. Masih nge-revive. Ingat, zone-nya juga masih cukup dekat dengan mereka. Dan dua-duanya harus berlari. Ada Pre-Fire tadi. Dilakukan di bagian luar dan masuk ke bagian dalam. Karena memaksakan untuk melakukan revive. UPN